Selamat siang semuanya, nama saya Melisa dengan NIM 2010417253, kelas A1 Manajemen semester 4, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan meringkas materi yaitu mengenai teori antrian. Teori antrian merupakan studi matematis mengenai antrian atau waiting list yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Lanjut pada definisi dan unsur-unsur dasar model antrian. Definisi sistem antrian. Sistem antrian adalah himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan para pelanggan dan pelayanannya. Sistem antrian merupakan proses kelahiran kematian dengan suatu populasi yang terdiri atas para pelanggan yang sedang menunggu pelayanan atau yang sedang dilayani. Kelahiran terjadi jika seseorang pelanggan memasuki fasilitas pelayanan, sedangkan kematian terjadi jika pelanggan meninggalkan fasilitas pelayanan tersebut. Maka dalam keadaan sistem adalah jumlah pelanggan dalam suatu fasilitas pelayanan. Proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan ke suatu sistem antrian. Kemudian menunggu dalam antrian hingga pelayan memilih pelanggan sesuai dengan disiplin pelayanan. Dan akhirnya pelanggan meninggalkan sistem antrian setelah selesai pelayanan. Unsur-unsur dasar model antrian. Suatu sistem antrian tergantung pada 7 faktor, yaitu yang pertama, pola kedatangan, di mana banyaknya kedatangan pelanggan selama periode waktu tertentu. Pelanggan dapat datang secara individu maupun kelompok, namun jika tidak disebutkan secara khusus, maka kedatangan terjadi secara individu. Kedatangan dapat beragam pada suatu periode waktu tertentu, namun dapat juga bersifat acak, di mana kedatangan pelanggan tidak tergantung pada waktu. Jika kedatangan bersifat acak, maka perlu ditentukan distribusi probabilitas waktu antar kedatangannya. Pola kedatangan dapat dicirikan oleh distribusi probabilitas waktu antar kedatangan atau probabilitas jumlah pelanggan yang datang pada sistem antrian. Waktu antar kedatangan adalah waktu antara dua kedatangan yang berurutan pada suatu fasilitas pelayanan. Lanjut yang kedua, yaitu adalah pola kepergian, di mana banyaknya kepergian pelanggan selama periode waktu tertentu. Pola kepergian biasanya dicirikan oleh waktu pelayanan, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh seorang pelayan untuk melayani seorang pelanggan. Waktu pelayanan dapat bersifat deterministik atau berupa suatu variabel acak dengan distribusi peluang tertentu. Lanjut pada ketiga, yaitu adalah rancangan sarana pelayanan atau desain sarana pelayanan yang berkaitan erat dengan bentuk barisan antrian dan pelayanan pada suatu sistem antrian. Dalam sebuah sarana pelayanan mempunyai jumlah saluran atau channel dan jumlah tahap atau fase. Pelayanan tertentu, yaitu saluran atau channel, adalah jumlah pelayan yang dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan pada waktu yang bersamaan, sedangkan tahap adalah jumlah terminal-terminal pelayan yang harus dilalui oleh pelanggan sebelum pelayan dinyatakan lengkap atau selesai. Lanjut yang keempat, yaitu adalah disiplin pelayanan, di mana kebijakan yang mengatur cara memilih pelanggan yang akan dilayani dari suatu antrian. Disiplin pelayanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yakni sebagai berikut, yaitu yang pertama, first come first service atau VCVS atau first in first out. Artinya, pelayanan didahulukan kepada pelanggan yang lebih awal datang atau mempunyai nomor antrian lebih kecil. Lanjut yang kedua, yaitu adalah last come first service. Artinya, pelayanan didahulukan kepada pelanggan yang lebih akhir datang. Lanjut yang ketiga, yaitu adalah service in wrong order. Artinya, pelayanan dilakukan kepada pelanggan dengan pemilihan secara acak. Antrian prioritas artinya pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai kepentingan atau prioritas yang sangat tinggi. Terdapat dua macam peraturan dalam antrian prioritas, yaitu yang pertama disiplin primitif, yang ditulis PRD, dan disiplin non-primitif, yang ditulis NPD. Disiplin primitif berlaku ketika pelanggan dengan prioritas lebih tinggi memasuki sistem, maka pelanggan tersebut langsung dapat dilayani meskipun pelanggan yang mempunyai prioritas yang lebih rendah berada dalam proses pelayanan. Disiplin non-primitif berlaku ketika pelanggan dan prioritas lebih tinggi memasuki sistem, baru akan dilayani setelah
setelah sebuah pelayanan yang sedang berlangsung terselesaikan. Lanjut pada yang kelima, yaitu adalah kapasitas sistem, di mana jumlah maksimum pelanggan, baik pelanggan yang sedang berada dalam pelayanan maupun dalam antrian, yang dapat ditampung oleh fasilitas pelayanan pada saat yang sama. Suatu sistem antrian yang tidak membatasi jumlah pelayan dalam fasilitas pelayanannya disebut sistem berkapasitas tak terhingga. Sedangkan suatu sistem yang membatasi jumlah pelanggan dalam fasilitas pelayanannya disebut sistem berkapasitas berhingga. Lanjut pada yang keenam, yaitu adalah ukuran sumber pemanggilan, di mana banyaknya populasi yang membutuhkan pelayanan dalam suatu sistem antrian. Ukuran sumber pemanggilan dapat terbatas maupun tak terbatas. Sumber pemanggilan terbatas terjadi ketika banyaknya pelanggan dalam sistem mempengaruhi laju kedatangan pelanggan baru. Lanjut yang ketujuh, yaitu adalah perilaku manusia, di mana perilaku-perilaku yang mempengaruhi suatu sistem antrian ketika manusia mempunyai peran dalam sistem sebagai pelanggan atau pelayan yang berupa manusia dapat bekerja cepat maupun lambat sesuai dengan kemampuannya, sehingga mempengaruhi lamanya waktu tunggu. Selain itu, pelayan juga dapat mempercepat laju pelayanan ketika terjadi antrian yang sangat panjang. Lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah notasi antrian. Notasi baku untuk memodelkan suatu sistem antrian pertama kali dikemukakan oleh D.G. Kendall dalam bentuk ABC dan dikenali sebagai notasi Kendall. Namun, A.M. Lee menambahkan simbol D dan E sehingga menjadi A, B, C, D, E yang disebut notasi Kendall. Notasi Kendall tersebut perlu ditambah dengan simbol F sehingga karakteristik suatu antrian dapat dinotasikan dalam format baku, yaitu A, B, C banding D, E, F. Notasi A sampai F berturut-turut menyatakan distribusi waktu antar kedatangan, distribusi waktu pelayanan, jumlah channel pelayanan, disiplin pelayanan, kapasitas sistem, dan ukuran sumber pemanggilan. Lanjut pada proses kedatangan dan kepergian. Proses kedatangan dan kepergian dalam suatu sistem antrian merupakan proses kelahiran dan kematian. Kelahiran terjadi jika seorang pelanggan memasuki sistem antrian dan kematian terjadi jika pelanggan meninggalkan sistem antrian tersebut. Proses kelahiran dan kematian merupakan proses penjumlahan dalam suatu sistem di mana keadaan sistem selalu menghasilkan bilangan bulat tak negatif. Keadaan sistem pada saat didefinisikan sebagai selisih antara banyaknya kelahiran atau kedatangan dan kematian atau kepergian pada saat dinotasikan dengan N dalam kurung T, yaitu banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem pada saat T. Misalnya, banyaknya kedatangan pelanggan pada saat T dinotasikan dengan X dalam kurung T dan banyaknya kepergian pada saat T dinotasikan dengan Y dalam kurung T. Maka, banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem pada saat T adalah N dalam kurung T sama dengan XT minus YT. Sedangkan peluang terdapat N pelanggan dalam sistem antrian pada saat T dinotasikan dengan PNT sama dengan N atau PN dalam kurung T. Lanjut ke distribusi kedatangan. Distribusi kedatangan berhubungan dengan peluang terdapat N kedatangan pelanggan dalam suatu sistem antrian pada interval waktu tertentu. Kedatangan yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu adalah kedatangan murni, yaitu kedatangan tanpa disertai kepergian. Diasumsikan bahwa laju kedatangan tidak tergantung pada banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem. Lanjut pada distribusi kepergian. Dalam distribusi kepergian berhubungan dengan peluang terdapat kepergian pelanggan dalam suatu sistem antrian pada interval waktu tertentu. Kepergian yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu adalah kepergian murni, yaitu kepergian yang tanpa disertai kedatangan. Diasumsikan bahwa laju kepergian tidak tergantung pada banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem. Lanjut pada proses kedatangan dan kepergian steady state. Kondisi steady state yaitu kedatangan sistem yang tidak tergantung pada keadaan awal maupun waktu yang telah dilalui. Jika suatu sistem antrian telah mencapai kondisi steady state, maka peluang terdapat pelanggan dalam sistem pada waktu T, NT tidak tergantung pada waktu. Kondisi steady state terjadi sehingga PN dalam kurung T sama dengan PN untuk semua T, artinya PN tidak tergantung pada waktu.
Lanjut pada model antrian. Pada model antrian merupakan salah satu model antrian yang penotasiannya berdasarkan pada notasi kendali. Pada model antrian ini, M menyatakan kedatangan dan kepergian berdistribusi Poisson, ekuivalen dan waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. C menyatakan jumlah channel pelayanan, disiplin pelayanan VCVS, kapasitas sistem tak terbatas, dan ukuran sumber pemanggilan tak terbatas. Model antrian mempunyai kedatangan berdistribusi Poisson dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Oleh karena itu, proses dalam sistem ini sesuai dengan proses kelahiran dan kematian. Yang telah dibahas pada bab tadi, yaitu adalah artinya lajunya kedatangan selalu konstan dan tidak tergantung pada banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem. Jumlah channel pelayanan pada sistem antrian adalah C pelayanan. Jika jumlah pelayanan yang berada dalam sistem adalah N, maka N lebih besar dari C. Maka sebanyak C pelayanan berada dalam kondisi sibuk dengan laju pelayanan per pelayanan. Sehingga laju pelayanan rata-rata seluruh pelayanan yaitu T sama dengan CU. Namun, jika pelayanan yang berada dalam sistem adalah sebanyak N, dalam kurung N lebih kecil dari C, maka banyaknya N, yaitu adalah N lebih kecil dari C. Pelayanan berada dalam kondisi sibuk, sehingga layanan lajunya rata-rata seluruh pelayanan adalah UT sama dengan NU. Lanjut ke ukuran keefektifan. Model antrian, jika S dalam kurung X adalah jumlah sebuah deret pangkal pada interval I dengan X berada pada interval I tersebut, maka banyaknya pelanggan dalam sistem antrian adalah hasil penjumlahan antara banyaknya pelanggan dalam antrian dan banyaknya pelanggan yang sedang dalam proses pelayanan. Waktu menunggu dalam sistem antrian adalah jumlah antara waktu menunggu dalam antrian dan waktu pelayanan. Ukuran keefektifan sistem antrian dapat ditentukan dengan menggunakan probabilitas steady state terdapat N, yaitu N lebih besar dari 0. Pelanggan yang berada dalam sistem PN pada persamaan 54 dan persamaan 55, yaitu adalah ukuran keefektifan sistem ini digunakan untuk menganalisis situasi sistem antrian dengan tujuan untuk merancang sistem yang optimal. Ukuran keefektifan sistem dalam kondisi steady state meliputi ekspektasi jumlah pelanggan dalam antrian, ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem LS, ekspektasi waktu menunggu dalam antrian, yaitu WQ, ekspektasi waktu menunggu dalam sistem, yaitu WS, dan ekspektasi jumlah pelayanan yang sibuk, yaitu C. Lanjut pada model tingkat aspirasi. Pada model keputusan antrian merupakan suatu model yang bertujuan meminimumkan biaya total yang berkaitan dengan suatu sistem antrian. Oleh karena itu, keputusan yang diambil melalui model keputusan ini diharapkan dapat diterapkan dan mampu mengoptimalkan sistem antrian tersebut. Sifat dari situasi antrian mempengaruhi pemilihan model keputusan yang akan digunakan. Oleh karena itu, situasi antrian dapat digolongkan ke dalam 3 kategori berikut, yaitu yang pertama, sistem manusia, yaitu sistem antrian yang pelanggan dan pelayannya manusia, misalnya sistem antrian di bank. Yang kedua yaitu adalah semi-otomatis, yaitu sistem antrian yang pelanggan atau pelayannya manusia, misalnya sistem pelayanan ATM, dengan pelayanan manusia dengan pelayanan berupa ATM. Lanjut yang ketiga yaitu adalah sistem otomatis, yaitu sistem antrian yang pelanggan dan pelayannya bukan manusia, misalnya data yang menunggu diolah oleh suatu program komputer dengan pelayanan berupa data dan pelayanan berupa program. Ada 2 macam model keputusan antrian yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan suatu sistem antrian, yaitu model biaya dan model tingkat aspirasi. Pada model biaya dapat dipilih untuk mengoptimalkan sistem dengan memperkirakan parameter-parameter biaya terlebih dahulu. Semakin tepat penentuan parameter-parameter biaya, maka semakin optimallah rancangan sarana pelayanan yang dihasilkan. Namun tidak semua parameter biaya dalam sistem antrian dapat diperkirakan dengan mudah. Misalnya, biaya menunggu pelanggan pada suatu bank dengan model tingkat aspirasi merupakan suatu model yang bertujuan menyeimbangkan aspirasi pelanggan dan pelayan dalam suatu sistem antrian. Pada model ini secara langsung memanfaatkan karakteristik yang terdapat dalam sistem dengan tujuan merancang sistem antrian yang optimal.
Optimalitas dicapai jika tingkat aspirasi pelanggan dan pelayan dipenuhi. Tingkat aspirasi yaitu batas atas dari nilai-nilai yang saling bertentangan, yang ditentukan oleh pengambilan keputusan. Pada penerapan model tingkat aspirasi untuk menentukan jumlah pelayanan C yang optimum memiliki dua parameter yang bertentangan, yaitu yang pertama, ekspektasi waktu menunggu dalam sistem, yaitu sebagai aspirasi pelanggan. Yang kedua, persentase waktu kosong para pelayan sebagai aspirasi pelayan. Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.